Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novi Oktiani, SPMM, selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 642000800 dari kelas 646A01 Prodi Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek skripsi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode kuantitatif pada semester ini yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia adalah mengenai penempatan kerja karyawan. Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, terutama di era globalisasi ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah produsen, pemasar, dan distributor produk makanan. Perusahaan FMCG ini bergerak dalam beberapa sektor, seperti produsen mie, susu, tepung, pasta bumbu makanan, nutrisi, dan makanan ringan. Indofood memasarkan produknya dengan berbagai nama brand, seperti Indomie, Supermie, Indomilk, Club Milkwart, Segitiga Biru, dan sebagainya. Perusahaan ini menyediakan minuman non-alkohol seperti air kemasan, minuman rasa buah, dan kemasan siap minum. Kegiatan bisnis lainnya meliputi pengemasan, pembibitan benih kelapa sawit, budidaya, branding, dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening. Perusahaan Indofood beroperasi di Indonesia, Asia Timur Tengah, dan Afrika. Indofood sendiri berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangjaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada motivasi. Motivasi kerja mampu membantu karyawan mencapai tujuan pribadinya. Seorang karyawan yang termotivasi akan memiliki kepuasan kerja yang lebih besar, kinerja tinggi, dan kemauan untuk berhasil. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja tim yang lebih luas dan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, motivasi karyawan mendorong kualitas kerja dan meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Ketika organisasi menjaga karyawannya tetap termotivasi, produksi dapat dilakukan tanpa gangguan. Oleh karena itu, organisasi mencapai harmoni yang besar di seluruh alur kerja, mempengaruhi produktivitas secara positif. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Menurut Terry 2016 dalam buku Bukhari dan Pasar Ibu tahun 2020 mengatakan, lingkungan kerja dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, menurut Sudarmayanti, menjelaskan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Sementara, ada juga menurut Kusrianto, menjelaskan bahwa lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan.
Selanjutnya ada kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara 2013, menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Wibowo tahun 2013 menyatakan, kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa kinerja disamakan dengan hasil kerja seorang karyawan. Untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang baik adalah sumber daya manusia walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi. Apabila orang atau personil yang melakukan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang tersusun akan sia-sia. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel terikat atau output, yang merupakan variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Sedangkan variabel independen sering juga disebut dengan variabel bebas, yang artinya mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi sebagai X1 dan lingkungan kerja sebagai X2. Selanjutnya ada proses penelitian. H1 motivasi terdapat pengaruh antara motivasi dan kinerja karyawan. H1 lingkungan kerja terdapat pengaruh antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan. H1 kinerja karyawan terdapat pengaruh antara motivasi lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua definisi operasional variabel, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan terakhir ada teknik analisa data. Metode penelitian ini berlokasikan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan jangka waktu dalam penelitian ini pada bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023. Populasi diambil dari karyawan PT Indofood Sukses Makmur Jaya, sehingga populasi penelitian ini berjumlah 40 orang. Sampel penelitian menggunakan purpose sampling, dan untuk menemukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin. Bisa dilihat sampel menjadi 36 responden setelah dirumuskan rumus Slovin. Selanjutnya ada analisis data. Ada uji kualitas data. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedasitas, uji linearitas, dan uji normalitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu ada uji T, uji F, koefisien determinasi, dan terakhir ada regresi linear berganda. Di sini ada hasil penelitian. Ada uji validitas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai Y dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pada penelitian ini, variabel motivasi sebagai X1, lingkungan sebagai X2, dan kinerja sebagai Y dinyatakan layak digunakan sebagai tolak ukur karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pada penelitian ini dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas karena bisa dilihat dari kolom VIP 4,371 lebih besar dari 10. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai DW sebesar 2,166 lebih besar dari nilai batas atas DU sebesar 1,58 dan kurang dari nilai 4 kurang DU yaitu 2,42. Dapatkan dari nilai DU tabel. Selanjutnya ada uji heterokedasitas. Penelitian ini tidak terjadi heterokedasitas karena dapat dilihat dari titik-titik tersebar secara acak dan penyebaran titik-titik tersebut tersebar di
di antara angka 1, 0, min 1, dan pada sumbu Y. Selanjutnya ada uji linearitas. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan ada hubungan linear karena dapat dilihat alur grafik garis simetris mengikuti alur grafik batang. Selanjutnya ada uji normalitas. Dalam penelitian ini bisa dinyatakan normal karena dilihat dari nilai tes statis yaitu 0,21 yang artinya lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,05. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan tabel output, hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 28,831 dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai F tabel yaitu sebesar 3,28. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu 28,831 lebih besar dari 3,28 dan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi dan variabel lingkungan kerja berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji T. Yang pertama ada pengujian hipotesis variabel motivasi. Berdasarkan tabel output hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa T hitung sebesar 2,449 dan T tabel sebesar 2,03 sehingga nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan dilihat dari tingkat signifikan variabel motivasi memiliki nilai sebesar 0,020 di atas dari nilai signifikan sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Yang kedua ada pengujian hipotesis variabel lingkungan kerja. Berdasarkan tabel output hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa T hitung sebesar 1,287 dan T tabel sebesar 2,03 sehingga nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan dilihat dari tingkat signifikannya variabel lingkungan kerja sebesar 0,207 di atas dari nilai signifikan sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Dapat dilihat dari tabel model summary bahwa R² sebesar 0,614 dikali 100% menjadi 61,4%, yang artinya variabel motivasi dan lingkungan kerja mempengaruhi variabel kinerja, dan sisanya 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel motivasi dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada regresi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Konstan 2,899, koefisien X1 0,579, koefisien X2 0,333. Dan Y sama dengan 2,899 ditambah 0,579 X1 ditambah 0,333 X2. Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas dapat dijelaskan 0 konstanta 2,899 artinya variabel kinerja Y sebesar 2,899 apabila variabel motivasi dan variabel lingkungan tidak ada atau sama dengan 0. B1 0,579 artinya apabila variabel motivasi meningkat satu satuan dan variabel lingkungan nilainya tetap, maka variabel kinerja Y akan meningkat. B2 0,333 artinya apabila variabel lingkungan meningkat satu satuan dan variabel motivasi X1 nilainya tetap, maka variabel kinerja Y akan meningkat. Berdasarkan interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X1 mempunyai pengaruh yang paling besar dan daripada variabel lingkungan. Juga persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa semua koefisien regresi mempunyai tanda positif yang berarti apabila nilai-nilai dari variabel independen yaitu motivasi dan lingkungan ditingkatkan, maka akan mendorong peningkatan variabel dependen yaitu kinerja. Selanjutnya ada kesimpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Motivasi sebagai X1 memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini dapat kita lihat dari serangkaian pengujian hipotesis yang telah dilakukan, yaitu dari uji T dan uji regresi berganda. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima. Yang kedua, lingkungan kerja X2 tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini dapat kita lihat dari serangkaian uji yang telah dilakukan, yaitu dari uji T dan uji regresi berganda. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama ditolak. Motivasi sebagai X1 dan lingkungan kerja sebagai X2 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima. Ikut presentasi yang saya tampilkan bila Berikut presentasi yang saya tampilkan bila tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.